Apakah kamu termasuk orang yang nggak enakan? Melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak mau dilakukan tapi tetap dikerjakan karena nggak enak kalau nolak atau cuma buat menyenangkan orang lain. Padahal jauh dalam dirimu, kamu sebenarnya merasa nggak nyaman. Alasannya beragam. Mungkin kamu nggak mau mengecewakan orang lain, takut dianggap egois atau merasa bersalah kalau nolak. Apalagi karakter orang Indonesia yang menjunjung tinggi budaya timur. Mudah merasa nggak enakan atau kata orang Jawa, pakeu. Lama-lama, kamu jadi orang yang serba sungkan. Takut nyakitin hati orang lain, takut dibilang nggak sopan, takut dianggap beda. Akhirnya nggak bisa nyatakan pendapat, jadi minder dan pelan-pelan mulai kehilangan arah. Bukannya jadi diri sendiri, tapi malah sibuk menyesuaikan dengan ekspektasi orang lain. Padahal kamu tahu, ini merugikan dan bukan hidup yang kamu mau. Dalam hati, kamu ingin merasakan pengalaman baru dan berani mengambil keputusan sendiri. Tidak hanya jadi yes person yang mengikuti keinginan orang lain. Mengapa sifat gak enakan ini bisa muncul? Apa dampaknya? Dan bagaimana cara mengatasi sikap ini? Dan hal yang paling penting, kapan kamu harus speak up? Kita bahas sampai akhir. Seseorang yang memiliki sifat gak enakan biasanya tidak punya opsi lain selain mengikuti kemauan dan ekspektasi orang lain. Hanya menjadi apa yang orang lain mau, bukan apa yang dia inginkan. Misalnya, kamu minjemin charger ke teman padahal baterai HP-mu sendiri lagi sekarat. Atau yang lebih parah, bertahan di hubungan toksik hanya karena nggak mau bikin pasanganmu sedih dan kecewa. Bisa juga karena untuk menghindari konflik dengan orang lain. Kamu malas menghadapi pertentangan dengan orang lain, malas bikin orang kecewa, dan merasa lebih aman kalau semuanya baik-baik aja. Bahkan kalau itu berarti kamu yang harus mengalah terus. Banyak juga kasus bermula dari pola asuh di rumah. Sejak kecil, kita terbiasa harus melakukan ini dan itu. Harus ikut les ini atau pilih jurusan kuliah. Sedangkan pilihan kamu sendiri jarang dianggap serius. Dikit-dikit diremehkan. Untuk menghindari pertentangan, kamu harus nurut sesuai yang mereka harapkan. Dan ini terbawa sampai dewasa. Entah di lingkungan sekolah, kantor, sampai lingkungan sosial. Kamu juga sulit untuk menyatakan pendapat atau opinimu sendiri karena takut dianggap berbeda. Jadi lebih memilih main aman. So, bagaimana cara kita mengatasi sikap gak enakan ini? Pertama, tentukan prioritas dan tujuanmu. Hal apa yang benar-benar penting buatmu? Apa saja yang ingin kamu capai? Apa yang bikin kamu merasa lebih baik? Dan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Pertanyaan ini penting banget untuk kamu telusuri agar kamu bisa mengidentifikasi sikap yang selalu menghantui dirimu. Setelah punya jawabannya, beranikan dan konsisten untuk bilang tidak pada hal-hal yang gak sejalan dengan tujuanmu. Ini akan membuatmu jadi merasa memiliki kontrol terhadap dirimu sendiri. Menetapkan batasan dan lebih fokus, awalnya memang gak mudah, apalagi kalau sudah terjebak di siklus gak enakan dalam waktu yang cukup lama. Kedua, bangun rasa percaya diri dari dalam. Salah satu alasan punya sifat gak enakan adalah karena kepercayaan dirimu bergantung pada pendapat orang lain. Rasanya baru berharga kalau kamu dipuji, baru yakin kalau disetujui orang lain. Ini yang perlu dirubah sumber pedemu ke internal alias pede karena apa yang kamu pikir tentang dirimu sendiri bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Dan yang ketiga, berpikir asertif. Asertif adalah kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Misalnya, daripada bilang kamu tuh nyebelin, yang bikin konflik makin besar, coba ubah. Aku merasa tidak nyaman waktu kamu membicarakan hal itu di depan orang banyak. Bersikap asertif kadang dianggap kasar dan gak selalu diterima dengan baik. Bisa jadi defensif, menjauh, atau bahkan merendahkanmu. Kalau komunikasi dua arah tetap nggak ada perubahan, mungkin memang sudah saatnya melepaskan hubungan itu. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa saling dengar, bukan yang hanya satu pihak yang terus mengalah. Lalu keempat, tidak perlu harus menyenangkan semua orang. Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, sama seperti orang lain juga tidak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Bahagia atau tidak, itu tanggung jawab masing-masing. Kamu bersikap baik, tapi jangan memaksakan diri untuk jadi sumber kebahagiaan semua orang. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan.
Oleh karena itu, kamu berhak memiliki hidup yang kamu jalani, bukan karena paksaan atau rasa nggak enak. Hidup bukan soal menyenangkan semua orang, tapi soal jujur dengan diri sendiri dan berani melangkah sesuai kata hati. Bukan berarti egois karena berani menolak, tapi justru sedang belajar menetapkan batasan dan menghargai dirimu sendiri. Salam Spektrum, saatnya kamu berani bicara bebas dengan pemikiran yang luas.